Sahabat pencinta seni dan budaya, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbagi pengalaman, melaksanakan tirtayatra di Jakarta dan Bogor. Kami berangkat dari Denpasar pada tanggal 4 Januari tahun 2023, tepat pada Hari Raya, Hari Suci Galungan. Menginap semalam di Surabaya, selanjutnya pada hari Kamis keesokan harinya tanggal 5 Januari tahun 2023, melanjutkan perjalanan melalui jalan tol Surabaya-Jakarta, dan tiba pada sore harinya untuk bermalam dan menginap di apartemen Green Pramuka. Hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023, kami memulai perjalanan tirtayatra ini dengan mengunjungi Pura Aditya Jaya Rawamangun. Lokasi pura ini sangat dekat dari tempat kami menginap hanya sekitar 5 menit, karena posisi pura berseberangan di perapatan Pramuka dengan apartemen Green Pramuka. Lokasi pura ini memang sangat strategis, mudah dijangkau dari berbagai sudut kota Jakarta. Terlebih lokasi ini berada di pinggir jalan tol Tanjung Priok Bogor, sehingga sangat mudah dijangkau oleh umat yang akan melaksanakan tirtayatra yang berasal dari luar Jakarta. Sekarang kita sudah berada di Pura Aditya Jaya Rawamangun. Pura Aditya Jaya merupakan salah satu pura yang terbesar di Jakarta, menjadi destinasi wisata religi, melaksanakan tirtayatra baik umat yang berasal dari Bali, Jawa dan bahkan Sumatera seperti Lampung, Jambi, Bengkulu, dan lain-lainnya. Pura Aditya Jaya juga termasuk Pura Trikayangan, sebagai pura desa, di mana hampir setiap tahun di pura ini dilaksanakan upacara Taur Kesanga bagi umat Hindu di DKI Jakarta yang melaksanakan Hari Raya Nyepi. Di DKI sendiri terdapat sebanyak 14 pura besar yang tersebar di 5 wilayah seperti Pura Agung Wira Satya Buana, Pas Pampres Jakarta Pusat, Pura Dalem Purnajati Tanjung Puri, dan Pura Segara Tanjung Priok, Cilincing Jakarta Utara, Pura Chandra Praba, Jakarta Barat, Pura Amertajati, Pura Agung Widya Mandala, Komplek Yonzipur, Lenteng Agung, Pura Agung Wira Dharma Samudera, Bumi Marinir Cilandak dan Pura Kesatria Loka, Komplek Pomat Kalibata. Ketiga pura ini terletak di Jakarta Selatan. Sedangkan di wilayah Jakarta Timur terdapat 4 pura yakni Pura Aditya Jaya, Rawamangun, Pura Mustika Dharma, Cijantung, Pura Widya Dharma, Bumi Perkemahan Cibubur, Pura Agung Taman Sari, Halim Perdana Kusuma. Pada hari-hari besar keagamaan, seperti Hari Suci Purnama, Hari Suci Tilem, Hari Raya Galungan, Hari Suci Kuningan dan hari-hari suci lainnya, Pura Aditya Jaya secara rutin menyelenggarakan persembahyangan bagi umat pengempon maupun umat yang berada di wilayah DKI.
Sahabat pencinta seni dan budaya, selesai persembahyangan di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Selanjutnya kami menuju Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak Bogor. Sekarang kita sudah berada di Pesandekan Gria Peseraman Telabah Gunung Salak. Pesandekan lokasinya sangat dekat sekitar 3 menit dari Pura Parahyangan Agung Jagatkarta. Didirikan dan didedikasikan untuk umat yang melaksanakan tirtayatra, baik yang datang dari Jakarta maupun dari berbagai daerah, dapat beristirahat sejenak di sini sebelum melaksanakan persembahyangan di Parahyangan Agung Jagatkarta. Turun dari tangga situ udah. Nanti ada mbaknya nanti sama suaminya. Setelah beristirahat sejenak di Pesandekan, kami melanjutkan untuk melaksanakan persembahyangan di Parahyangan Agung Jagatkarta. Parahyangan Agung Jagatkarta adalah pura terbesar di wilayah Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu dari Padma Buwana Nusantara, 9 pura yang menjadi kawasan penjaga kesucian Padma Mandala Nusantara, yang menjadi tujuan umat Hindu dari seluruh Indonesia untuk melaksanakan ritual persembahyangan, Srada Bakti, kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Parahyangan Agung Jagatkarta yang terletak di lereng Gunung Salak Kabupaten Bogor, memiliki suasana alam yang sangat indah, udara yang bersih, serta atmosfer pura yang memberikan ketenangan batin, menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Hindu dan umat lainnya di seluruh Indonesia untuk berkunjung. Selain menjadi tempat melaksanakan Srada Bakti, tempat pendalaman dan pengabdian agama Hindu, serta berbagai kegiatan sosial budaya keagamaan umat Hindu, Parahyangan Agung Jagatkarta juga menjadi tujuan wisata, terutama wisata religius yang telah dikenal secara luas. Sahabat pencinta seni dan budaya, mengapa kita harus melaksanakan tirtayatra? Tirtayatra sebenarnya sudah banyak dilakukan umat Hindu sejak dulu, dan sejalan dengan kemajuan serta meningkatnya kesejahteraan, maka tempat suci yang dikunjunginya semakin meluas, serta umat mulai menyadari bahwa tirtayatra sebagai salah satu cara melakukan yatnya, korban suci, yang paling mudah, karena dapat dilaksanakan oleh setiap umat Hindu termasuk orang miskin sekalipun. Dalam petuah Bagawan Waisampayana kepada Maharaja Janamejaya, yang disarikan oleh Bagawan Wararuci memang jelas disebutkan, melakukan tirtayatra dianggap lebih utama, daripada melakukan yatnya sebagaimana dimuat dalam Sarasa Muscaya, Himpuna Intisari Karya Bagawan Biasa, pada sloka 279 disebutkan. Sada dari Drairapi Hai Cakyam Praptum Nardipa, Tirta Bigamanam Punyam Yajnerapi Wicisyate, dalam bahasa Kawi diterjemahkan sebagai berikut. Apan mangke kotamning tirtayatra, atyanta pawitra, iwi sangkeng kapawananing yajna, menang ulahakena ring daridra. Artinya adalah begitu keutamaan tirtayatra, amat suci, lebih utama daripada pensucian dengan yajna, yatnya, dapat dilakukan oleh daridra, orang miskin, sekalipun.
Yang dimaksud dengan tirtayatra adalah niat tulus untuk mengunjungi tempat-tempat suci, atau tempat bersejarah dan tempat-tempat lain yang dikeramatkan. Tirtayatra bertujuan untuk melihat dari dekat tempat bersejarah, untuk menyaksikan secara nyata tempat-tempat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan agama Hindu, agar dapat mempertebal Pancasrada, 5 keyakinan, dan kebenaran terhadap sejarah perkembangan ajaran Hindu. Untuk meyakini sesuatu, penganut Hindu telah memiliki cara yang disebut dengan Tripramana, 3 cara, yaitu agama pramana. Yang dimaksudkan adalah bahwa kita meyakini adanya sesuatu berdasarkan atas informasi yang kita terima dari pelajaran yang diberikan oleh para guru, para ahli, atau cerita-cerita dari orang-orang suci yang telah lebih dahulu mengalami yang kita percayai. Anumana pramana, yaitu kita meyakini sesuatu atas dasar hasil analisa akan suatu fenomena baik alam, flora, fauna, dan lain-lainnya. Pratyaksa pramana, di mana kita meyakini sesuatu atas dasar penglihatan langsung, atau pengalaman pribadi yang tiap-tiap orang tidaklah sama pengalaman spiritualnya. Selama melaksanakan tirtayatra, perjalanan suci, para yatri, peserta, akan mendengarkan cerita-cerita mengenai tokoh sejarah atau tempat yang dikunjungi. Sravanam, pada saat tertentu juga turut menyanyikan kidung suci keagamaan, atau menyebut-nyebut nama Tuhan berulang-ulang. Kirtanam, dalam perjalanan selalu mengingat Tuhan dengan segala manifestasinya. Smaranam, melakukan pemujaan di beberapa pura atau mandir. Arcanam, juga ada kesempatan membaca cerita-cerita suci keagamaan atau sloka-sloka kitab suci. Wandanam, selalu berusaha mengabdi kepada Tuhan dengan jalan mengekang rasa ego atau ahamkara. Dasyam, ada juga yang melakukan pemujaan dengan merebahkan diri tertelungkup di hadapan yang dipuja. Tuhan dilambangkan amat agung. Cara ini dikenal dengan istilah, memuja kaki Padma Tuhan, Padesevanam. Oleh karena kegiatan itulah melakukan tirtayatra dianggap sungguh-sungguh utama. Dalam kitab Sarasa Muscaya, secara umum disebut tempat suci adalah pura, tempel, kuil, candi, tempat-tempat lain seperti campuhan, pertemuan air laut dengan sungai atau pertemuan 2 sungai atau lebih. Mata air, gunung, sungai dan danau yang di tiap-tiap pulau pasti ada petirtaan, tempat pensucian atau petilasan. Menurut kitab-kitab Purana, tempat pensucian yang dijadikan tempat pelaksanaan Kumbha Mela, upacara penyucian diri dengan cara mandi, yaitu Allahabad, Prayak, Haridwar, Awanti, dan Nasik. Di 4 tempat tersebut diyakini sebagai tempat tercecernya Tita Amerta, air kehidupan, saat para dewa merebutnya dari tangan-tangan para Danawa. Selain tempat tersebut ada beberapa kota suci lagi di India yang dijadikan tujuan dari para yatri, orang yang melakukan tirtayatra, yaitu tempat-tempat yang dikenal dengan sebutan Moksa Puri atau Sapta Puri, yaitu Ayodhya, Mathura, Haridwar, Kasi, Varanasi sekarang disebut Benares, Kanchipuram, Ujjain dan Dwaraka. Masih banyak lagi tempat-tempat penting dalam sejarah perkembangan agama Hindu seperti lembah Sungai Sindhu, tempat para Ersi menerima wahyu, Jyotisar, tempat yang diyakini bahwa di tempat tersebut untuk pertama kalinya Sri Krishna memberikan wejangan suci kepada Arjuna. Hutan Tulasi, tempat masa kecil Sri Krishna, lapangan Kurukshetra, tempat terjadinya perang Mahabharata, Gunung Citrakuta, tempat pengembaraan Sri Rama, Gunung Kailasa, dan lain-lain. Melakukan tirtayatra bukanlah perjalanan biasa.
untuk mengkeramatkan tempat-tempat tersebut, tetapi untuk menambah keyakinan akan kebenaran ajaran Hindu dan meningkatkan rasa bakti. Mengagumi kemahakuasaan serta kebesaran Tuhan, kemanapun dan dimanapun kita memuja atau menyembah tetap ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala manifestasinya, Ista Dewata, menurut cara masing-masing. Selalu menghormat kepada para resi, leluhur yang telah mendahului kita, sebagai sesama manusia dan buta, makhluk lain, sehingga tercipta hubungan yang tetap harmonis antara kita sesama manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta. Antara manusia dengan alam lingkungan tempat kita hidup dan berkembang. Trihita Karana. Sahabat pencinta seni dan budaya, demikian perjalanan kami dari Bali melaksanakan Tirtayatra di Pura Aditya Jaya Jakarta, dan Parahyangan Agung Jagatkarta Gunung Salak. Selanjutnya kami akan menginap semalam di Pesandekan Gria Peseraman Telabah Gunung Salak, untuk keesokan harinya kembali ke Bali. Agar Anda tidak ketinggalan informasi dari kami, silakan subscribe channel ini, nantikan video kami yang berikutnya. Atas perhatian Anda kami haturkan terima kasih.